Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 7. Di subtema 4, Perkembangan Teknologi Transportasi. Di pembelajaran 6 kali ini kita akan belajar mengenai alat transportasi khusus. Ini ada di halaman 205 sampai dengan 207. Yuk dukung terus channel Karina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Karina ucapkan terima kasih banyak ya. Kita lihat tujuan pembelajarannya dulu ya adik-adik. Yang pertama, dengan mencermati teks, adik-adik dapat menuliskan manfaat yang diperoleh dari perkembangan teknologi transportasi dengan tepat. Yang kedua, dengan bercerita, adik-adik dapat menjelaskan manfaat teknologi transportasi bagi kehidupan manusia. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, ini ada di halaman 205 ya. Edo dan teman-temannya kagum dengan perkembangan alat transportasi. Alat transportasi digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Nah, kita baca teksnya ya adik-adik, judulnya alat transportasi khusus. Beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari. Beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus. Alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi ada juga namanya transportasi khusus ya adik-adik ya, transportasi khusus. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang. Umumnya orang mengangkut barang dengan truk ya. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakangnya, seperti ini adik-adik. Ya. Beras, gula, dan terigu diangkut oleh truk. Pasir dan semen juga diangkut oleh truk. Di belakang sini adik-adik diangkutnya ya. Kemudian truk dapat mengangkut bermacam-macam barang. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Nah, jadi selain kita bisa bepergian ya dengan alat transportasi, ternyata barang-barang yang kita bawa ataupun yang ingin kita kirimkan, apapun itu bentuknya, bisa kita kirimkan. Ya, walaupun nggak semuanya yang bisa dikirimkan ya, nanti ada beberapa syarat yang harus kita penuhi ketika kita mengirimkan barang. Nah, kemudian mobil ambulans digunakan untuk mengangkut orang sakit. Ya, kalau kita sakit, kita pakainya mobil ambulans. Di dalam mobil ambulans ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulans juga dilengkapi dengan sirene. Sirene ini adik-adik. Ya, ini nanti ketika ada yang sedang di dalam, sedang diantar atau diangkut pasien yang sakit, ini nanti bunyi ya, bunyi wiu wiu gitu ya. Dan juga dia kayak berkelap-kelip gitu. Ya adik-adik ya. Berkelap-kelip gitu supaya menarik perhatian ya, dan bunyinya juga sama. Sirene akan berbunyi saat mobil berjalan. Sirene memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan. Mobil ambulans harus segera tiba di tempat yang dituju. Jadi adik-adik, kalau ambulans ya, kalau misalnya lagi macet nih, nah kemudian dia biasanya mobil-mobil lain harus minggir ya, atau misalnya lagi padat merayap ya. Nah, jadi yang tadinya penuh jalanannya mereka harus memberi jalan karena di dalamnya ada orang sakit. Orang sakit itu berarti perlu segera ditangani oleh dokter, harus segera tiba di rumah sakit, seperti itu. Kemudian alat transportasi khusus lainnya adalah mobil pemadam kebakaran ya. Seperti ini nih adik-adik ya. Damkar atau pemadam kebakaran. Nah, mobil pemadam digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi sirene. Ini ya sirenenya adik-adik. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat. Jadi ambulans dan pemadam kebakaran harus kita beri lewat ya. Nah, seperti ini nih adik-adik ya. Ambulans juga ini biasanya ada tulisannya ambulans. Nah, ini kalau tulisannya fire engine ya adik-adik ya. Kenapa sih tulisannya kebalik Karina? Nah, jadi kan kalau kita lagi jalan, misalnya adik-adik mobilnya di depan mobil damkar ini. Berarti kan adik-adik lihatnya dari kaca spion yang ada di atas kepala ya.
Jadi kalau lihat kan kebalik, jadinya kalau kita lihat ini kita lihat di kacanya nggak kebalik, makanya ditulisnya kebalik gitu ya. Nah, masih banyak lagi jenis alat transportasi khusus lainnya. Pelajari lagi macam-macam alat transportasi khusus. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada orang-orang yang menciptakan alat transportasi. Alat transportasi membuat hidup kita lebih mudah. Nah, itu ceritanya ya adik-adik. Sekarang kita lihat yuk, kamu sudah belajar tentang alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus apa saja yang kamu ketahui? Apa manfaatnya? Nah, tuliskan dengan kalimat adik-adik sendiri. Karina sudah contohkan di sini ya. Nah, ini yang kita sudah ketahui dari teks bacaan adalah alat transportasi khusus, yaitu mobil ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Ya. Nah, mobil ambulans digunakan untuk mengantar orang sakit atau mengangkut orang sakit ya adik-adik. Sementara kalau mobil pemadam kebakaran digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Jadi di mobil ini tadi nih, kenapa sih dia bisa memadamkan api? Karena ini isinya air, ya. Air yang pokoknya air yang sudah yang digunakan oleh damkar ini untuk memadamkan api ya. Nah, kemudian kedua mobil tersebut mempunyai sirine yang berguna untuk memberitahu kendaraan lain agar memberi jalan. Baiklah adik-adik, pembelajaran kita untuk bahasa Indonesia kali ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun dalam materi yang diberikan. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Sampai jumpa di video berikutnya adik-adik. Dadah!